Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita ikuti cara bagaimana membuat media pembelajaran dengan menggunakan blog, media web, media pembelajaran menggunakan blogger ya. Ini sangat mudah sekali untuk kita membuatnya karena kalau menggunakan blogger itu selain praktis, dinamis, ekonomis, efisien, cepat, akurat, dan keamanannya oke. Daripada blog-blog yang lain yang agak rumit, yang agak sulit, bahkan banyak settingan, bahkan banyak menguras kantong juga, banyak uang yang dikeluarkan setiap tahun karena membutuhkan hosting, domain yang harus kita beli, yang harus kita sewa dalam membangun sebuah website gitu ya. Jadi kenapa saya menggunakan Blogger? Karena Blogger itu sangat efisien, sangat mudah, sangat fleksibel dan ekonomis juga itu intinya. Mari kita ikuti bagaimana cara membuat mulai dari awal sampai akhir membuat blog kita menjadi media pembelajaran. Pertama, mari kita buka browsernya. Setelah buka, oke. Kalau sudah dibuka, kalian tinggal buka Google dulu ya. Di postingan saya di blog ini, saya sudah membuat langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya dari awal sampai akhir. Pertama, saya mulai dari awal ya, pengertian pembelajaran berbasis web. Ini pengertiannya pembelajaran berbasis web adalah suatu kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan media situs website yang biasa diakses melalui jaringan internet gitu ya. Terus lanjut fungsi dan manfaat belajar berbasis web. Fungsinya itu sangat mudah digunakan, sangat efisien dan bisa dibuka di mana saja. Kelebihannya dan kekurangannya itu pasti ada di masing-masing blogger, masing-masing website, masing-masing media belajar yang manual itu pasti ada kekurangannya dan kelebihannya. Pengertian portofolio juga di sini akan bahas juga pengertian dan membuat website portofolio gitu ya. Terus kita masuki biar tutorial ini langsung tidak lama-lama, saya langsung membuat email saja ya. Jadi saya mau buat email gitu ya. Sepertinya kalau membuat email pastinya tahu semua ya. Karena ini pasti semua orang sudah punya email dan bisa membuka email, membuat email karena sekarang itu kan masing-masing Android pasti harus punya akun email. Jadi pasti saya yakin kalian sudah tahu cara membuat email dan pasti semua kalian sudah punya email begitu ya. Yakin saya setiap punya yang Android pasti kalian sudah punya email. Mari kita lanjut ke membuat email dulu. Ini agak lama emailnya, saya pakai ini aja ya. Email Gmail ya. Ini sudah terbuka. Kalian klik ini boleh. Ini juga terbuka sih, cuman mungkin jaringan atau apa ya. Ini pasti juga akan masuk ke email ya. Karena itu ini masuk langsung buat akun. Ya agak lama. Oke, setelah itu klik gambar di atas pojok ini. Biasanya masing-masing akun email akan terdeteksi di sini. Pakai gambar apa gitu ya. Jadi saya ini punya email banyak. Ini yang login banyak dan saya juga yang daftarkan kemarin jadi banyak di sini. Uh,
Oke, gini aja langsung ya. Tambahkan akun. Setelah itu gunakan akun yang lain. Ini juga lemot ya. Ternyata emang dari Google-nya. Eh, Oke, sambil baca-baca karena masih lemot, silakan klik tautan berikut ini. Nanti ada tampilan ya, ini. Setelah itu isikan data saudara sesuai dengan form. Di sini berikut contoh formnya. Nama saya besarkan. Mohon maaf ada iklan sedikit. Ada iklan. Ini ya. Nama depan, nama belakang, nama pengguna, sandi, konfirmasi. Jadi kalian isikan nama depan, nama belakang. Setelah itu emailnya anwari.web. Setelah itu sandinya. Samakan antara sandi dan konfirmasi sandi. Tampilkan boleh biar kalian tidak salah. Jangan salah salah satunya. Pastikan semuanya itu benar gitu ya. Setelah itu berikutnya. Kalau sudah klik berikutnya nanti akan ada diminta untuk masukkan nomor pribadi kita. Untuk setiap membuat email biasanya diminta untuk memasukkan nomor verifikasi guna untuk memastikan akun itu memang tidak digunakan abal-abal gitu ya. Makanya dikonfirmasi juga dan keamanannya juga gitu ya. Bukan untuk akun-akun abal-abal aja. Jadi untuk digunakan untuk verifikasi nomor pribadi kita sekaligus untuk keamanan. Kalau sudah dimasukkan nomor, nanti nomor itu akan dikirimkan yang namanya nomor verifikasi. Verifikasi akan dikirim ke nomor itu dan nanti kalau sudah diklik berikutnya, ini nanti nomor verifikasi kalau sudah berikutnya nanti akan memintakan nomor verifikasi yang dikirim ke nomor tersebut. Ini. Jadi verifikasi akan dikirim ke ini, nanti akan ini masuk ke G ada verifikasi G gitu ya, akan ada G ada nomor, nanti dikirim melalui SMS, nanti dimasukkan di sini. Setelah semuanya diketik, silakan kalian klik verifikasi. Kalau sudah mohon maaf ini biasa ya, kalau blogger ada ininya sebagian sih, tergantung template juga. Ini mengkaitkan artikel-artikel yang sebelumnya yang sesuai dengan kategori. Setelah itu masukkan tanggal lahir. Kalau sudah verifikasi selesai dan berhasil, nanti akan kalau klik verifikasi berhasil, nanti akan masukkan tanggal lahir, masukkan nomor HP, tanggal lahir, bulan, tahun, jenis kelamin. Setelah itu di berikutnya seperti ini ya formnya. Otomatis akan keluar di sini nomor yang dimasukkan. Setelah itu akan masuk email pemulihan. Email pemulihan ini biasanya digunakan untuk ketika kalian email kalian lupa sandi atau apa gitu ya, lupa sandi atau apa gitu ya, bisa kalian menggunakan email pemulihan opsional. Jadi bisa kalian login menggunakan privasi opsional ke email itu. Misalkan nomor HP-nya keblokir atau hilang, itu bisa kalian menggunakan email pemulihan untuk login kembali ke email yang kalian buat gitu ya. Kalau sudah diisi semua, nanti berikutnya pastikan ini diisi ya, karena takut lupa. Kalau sudah diklik berikutnya, nanti akan tampil seperti ini email ya. Ini tampilan akun email yang terbaru ya. Ini lagi gangguan mungkin membuat email ya, hanya agak lama. Ini juga tidak bisa. Oke, kembali lagi ke ini ya. Jadi emailnya seperti ini. Kalau sudah jadi akan tampil seperti ini. Sama persis nanti kalau kalian sudah buat email. Kalau sudah punya email, sekarang masuk ke membuat website video pembelajaran. Caranya kalian klik ini langsung. Kalau ini belum tidak gangguan mungkin, jadi langsung terbuka. Jadi kalian create blog. Kalau sudah klik nanti pilih email yang mana emailnya kita yang mau dibuat blog.
yaitu Anwari Web ID misalkan. Eh, ini agak gangguan mungkin ya. Jadi ikuti gambar ini ya. Saya sampaikan ikuti gambar ini. Nanti akan tampil seperti itu yang barusan. Kalau sudah seperti ini sudah masuk kalian. Oke, saya jelaskan dulu maksud dan tujuan keterangan dari penjelasan nama blog. Kan nanti ada ini ya, setelah barusan itu create, nanti pilih email, nanti akan diminta seperti ini, nama blog Anda, URL blog Anda, setelah itu konfirmasi nama tampilan blog Anda. Jadi terus juga nanti akan tampil seperti itu ya. Ini ada keterangannya bahwa yang dikatakan nama blog, nama URL, nama tampilan blog. Di situ ada 3 nama. Pertama, nama blog, yaitu nama dari penulis dari artikel blog yang sedang artikel blog. Misalkan saya nulis itu nanti profilnya saya gitu ya. Nulis gitu ya. Jadi buat akun istilahnya ikut akun apa ya di Google itu ada sih. Media sosialnya Google, lupa saya. Itu nanti akan otomatis itu yang terdeteksi oleh blogger gitu ya. Terus ada blog nama tampilan blog, di situ ada 3 nama nama blog, nama yang ditampilkan di tab browser, dan untuk nama URL itu merupakan nama alamat dari blog yang kita buat. Contohnya yaitu Anwari Web ID. Seperti ini. Kalau nama blog akan tampil ini dan sekaligus ininya ya. Ini URL. Jadi ini nama blog, nama tampilan blog, nama blog ya, nama tampilan blog. Ini nama tampilan blog. Ini sebenarnya nama blog ini sama dengan ini ya. Terus nama tampilan blog nanti yang menulis. Terus ini URL gitu ya. Jadi URL-nya itu alamatnya ya. Terus isikan seperti ini, terkemuka misalkan. Ini bisa ya. Ini karena sudah dibuat kemarin jadi sudah ada gitu ya. Jadi ikuti gambar ini dulu. Terus dikasih nama URL terkemukaku. Saya cek ya, terkemukaku. Ini ya. Ini sudah jadi. Seperti itu tampilannya. Makanya alamatnya ini terkemukaku. Ya, ini ya URL namanya. Terus ini nama blog. Nanti ada di sini. Di sini ada penulis biasanya kalau ada yang ya, atau ini yang dimaksud dengan nama penulis blog itu, nama blog, nama tampilan blog ini, gitu ya. Oke, masuk ke nama tampilan blog, kan benar, nama tampilan blog akan ada di sini. Lanjut. Kalau sudah semuanya diikuti dari atas, selesai, klik selesai, nanti akan tampilannya begini, sama ini akan masuk seperti ini. Ada menu postingan, statik, komentar. Ini merupakan sudah admin dari website dari yang kita buat barusan. Jadi nanti akan tampilannya seperti ini halaman adminnya. Jadi ini sudah bisa digunakan, cuman masih domainnya itu subdomainnya dari Google, namanya .blogspot.com biasanya, makanya masih tidak di custom. Jadi tampilannya terkemukaku.blogspot.com. Ini masih blogspot, jadi tidak asik sih emang, karena baru pertama kali buat. Jadi nanti bisa di custom, bisa dirubah nama domainnya seperti punya saya. Ini juga blogger, jadi bisa kayak punya saya. Jadi kelihatannya itu bukan blogger gitu ya. Ketika dilihat, kalau sudah domainnya beda,
apa sudah di custom, maka orang itu mengiranya bukan blogger lagi gitu ya. Jadi dikira sudah blog-blog yang profesional gitu ya. Ketika lihat dari luarnya, padahal dalamnya itu memang blogger gitu ya. Terus ini penjelasan masing-masing blog. Saya terangkan di sini ya. Ini postingan. Postingan dibuat untuk membuat postingan blog seperti ini ya. Ini postingan blog saya. Ini ya. Ini jumlah apa semua postingan saya yang sudah ada di blog saya. Terus bagaimana cara membuat postingan? Ini ya, saya mau buat postingan satu dulu. Klik ini plus postingan baru. Judulnya apa? Yaitu misal saya mau buat apa ya? Saya mau buat cari artikel dulu ya. Ruang guru misalkan. Atau saya cari dulu media guru misalkan. Media guru. Dari website yang sekiranya tidak diblok oleh apa blog-blog lain gitu ya. Saya mau mengcopy paste, misal ya, jangan copy paste sih. Saya sarankan Bapak Ibu, mahasiswa, anak-anak atau siapa yang menonton video ini, saya pastikan jangan copy paste. Kalau copy paste itu tidak asik anunya. Seolah-olah ketika dirayapi oleh Google, kalau banyak yang sama, boleh sih copy paste, cuman harus ada anunya sih apa ada perubahan-perubahan kata, edit gitu ya. Kalau boleh satu alinea, cuman yang lain itu jangan 100% lah, jangan 100% copyright. Apalagi copy or write itu ndak asik gitu ya. Jadi kalau boleh saya sarankan kalian itu boleh copy tapi berapa persen gitu ya. Jadi yang lain itu pastikan semuanya asli punya sendiri. Ini hanya contoh, jadi biar ada isinya gitu ya. Jadi saya mau coba untuk membuat satu postingan yang copy paste dulu. Yang penting ada isinya kan ya. Saya mau cari gambar dulu. Jadi saya cari gambar. Gitu ya, misalkan ini. Saya nama blog pendidikan misalnya. Karakter anak sejak dini. Apa? Karakter maaf ini ada koreksi gitu ya bahasa Inggris jadi susah lupa harus pakai escape. Pendidikan karakter anak masa kini misalkan ya. Jadi ini judulnya. Terus kita kembali ke ini ya. Label ini akan membuat kategori dalam blog. Kalau media itu seperti ini ya. Ini kan ada agenda potret menjadi anggota gitu ya. Terus ada biasanya. Ini mungkin tidak banyak menu di sini. Jadi agenda gitu ya. Ini nanti ada keluar agenda semua gitu ya. Ini kategori namanya. Potret ada keluar, potret menjadi anggota atau jelajah gitu ya. Nanti akan keluar semuanya jelajah. Jadi namanya kategori. Makanya Bapak Ibu
pembaca, pastikan membuat kategori yang barusan itu. Membuat ini ya, membuat label. Ini buat kategori pendidikan misalkan. Publikasikan misalkan saya otomatis saja ya. Atau setelah tanggal ini sekarang atau otomatis saja ya. Terus permalingnya ini kalau kalian panjang ininya, ini tidak akan terekam permalingnya secara ini kan otomatis gitu ya. Otomatis. Jadi nanti boleh kalian manual, boleh otomatis. Kalau otomatis, kalau judulnya panjang, ini kan mengikuti, kalau otomatis mengikuti judul. Nanti judulnya kalau panjang nanti akan kepotong di sini. Jadi ketika mau share link, mau share postingan, itu kalau kepotong kan tidak asik dan sekaligus SEO-nya tidak bagus. Makanya kalian itu menggunakan permalink khusus. Jadi kalian ketik sesuaikan dengan judul gitu ya. Oke. Oke ya, permaling otomatis ini gunanya untuk link itu mengikuti judul gitu ya. Kalau kepotong bisa kalian tambahkan menggunakan permaling khusus. Jadi langsung aja kalau di permaling pastikan jangan menggunakan huruf besar. Ini ya, copy paste di sini. Jadi harus kecil semua gitu ya. Pendidikan kecil. Terus ini kasih ini hubung terus begitu. Jadi begitu kalau membuat permaling. Jadi biar judul sama URL alamat itu sama gitu. Ini lokasi ini untuk mendeteksi lokasi kita. Komentar membaca diizinkan, misalkan ketika membaca itu mau postingan bertanya itu boleh diizinkan. Jangan diizinkan. Itu biasanya postingan tidak mau izinkan orang yang komentar. Boleh. Di sini ya pengaturannya gitu ya. Oke. Saya sudah punya gambar barusan. Saya upload ya. Gambar yang barusan itu di sini. Caranya itu klik sisipkan gambar, klik satu kali upload di komputer, pilih file, download karena saya download barusan gambar membangun pendidikan anak ini ya. Cek upload dulu. Kalau sudah upload ke Google Drive, ini masuk ke Google Drive ya. Pilih, saya itu pilih ini. Oke. Kasih gambar misalkan gambar karakter anak, illustration ya, illustration anak by apa gitu ya, by ini kan yang buat ini apa ini ya. Jadi pastikan kalian kalau copyright gambar atau apa, pastikan ini juga akan ikut gitu ya. Jadi by ini ya, by set ini, by Mas Lampung Kemendikbud.id gitu ya. Jadi kasih nama, ini namanya gambar. Jadi kalau mau kasih nama gambar ini klik. Setelah itu masukkan nama gambar itu. Oke. Kalau sudah selesai kalian copy paste yang barusan mana ya? Nah ini. Judul ini sudah. Ini saya copy. Copy. Nanti kalau sudah selesai pastikan dibuang ya, karena kalau nggak dibuang kasihan orang yang ini yang buat postingan ini.
Setelah itu paste di sini. Tapi saya sarankan jangan langsung paste begini. Ini tidak asik sebetulnya. Tidak asik. Biasanya kalau ada tabel di situ akan masuk menjadi, dan bahkan format fontnya juga akan mengikuti sana, dan sekaligus kalau ada tabel apa kita akan ikut di sini juga di postingan kita. Jadi tidak asik juga nanti lihatnya. Pastikan kalau kalian menggunakan Windows, kalian itu mau buka yang namanya Notepad, paste ke Notepad dulu, gitu ya. Kalau tidak mau ke Notepad apa gitu ya. Kalau di sini saya mau pastekan di Note ya. Note ini kadang-kadang juga ikut sih, tidak bagus ini. Jadi saya pastekan di sini. Nah ini ya. Saya coba apakah sama tidak ya. Ini kadang-kadang kalau notenya Mac ini mengikuti ya font yang copy paste, itu tidak asiknya. Kalau menggunakan Windows kan itu menggunakan Notepad. Iya, biasanya Notepad. Jadi kalau menggunakan Notepad biasanya tidak mengikuti format yang di asal yang mengkopinya gitu ya. Saya cari di sini punya Mac ini apa ya? Ini sticky tag editor, saya coba ini. Apakah akan mengikuti? Ya ini akan mengikuti. Ini enggak asiknya ini. Saya coba untuk format sendiri di sini. Oke, gitu ya. Mungkin ini sudah mendingan ya. Spasi. Berubah spasinya 1,5. Gitu ya, saya copy. Saya pastikan apakah. Nah, oke. Karena ini coba di tampilan HTML gitu ya. Intinya kalau copy paste itu saya sarankan jangan, karena emang tidak boleh gitu ya. Jadi pastikan jangan copyright. Ini hanya contoh saja. Eh, Intinya gini ya. Kalau misalnya ini kalian intinya apa? Ini adalah tulisan kalian, gitu ya. Jadi intinya begitu. Jadi boleh ini kalian setting di sini, mau dibesarkan boleh. Di sini ada juga ini kayak Word itu ya. Mau kembali, mau ulang, mau melanjutkan. Normal misalkan ini normalnya kecil gitu ya. Maka normal. Sedang ini untuk ukuran font. Normal saja. Craft ini menggunakan Bracraft boleh. Font jenis fontnya apa gitu ya, boleh. Kalian pilih di sini terserah. Ini fontnya ini. Terus tebal, miring. Ini garis bawah. Ini garis tengah. Warna latar belakang dari tulisan seperti Word. Ini disisipkan atau link satu. Misalkan ini ya, saya tak kasih link. Ini misalkan ini bisa dikasih link. Jadi nanti mengarah kemana itu tergantung kita. Jadi isikan misalkan ini. Ketika klik nanti akan masuk ke blog saya linknya. Terus ini plot gambar yang baru saya contohkan ada di blog. Apa gambarnya ada di foto kita di Google Drive, di blogger kita, atau dari URL, boleh mengambilnya dari mana saja berbagai sumber. Ini blog video YouTube atau dari komputer kita. Ini sisipkan karakter khusus. Ini bisa rata kiri gini ya. Juga ini bisa mengisikan tambahan-tambahan seperti Word intinya. Indent, daftar butiran, kutipan, teks. Cuman teks misalkan ini seperti ini. Nah, ini nanti ini khusus gitu ya. Jadi biar berbeda gitu tempatnya.
letak kiri, letak kanan, misalkan kayak puisi itu kan kanan kiri kanan kiri. Dan kalau ini kutipan jadi beda penempatannya. Ini apa ya? Betul bahasa ini ya, hapus format ini untuk menghapusnya. Oke begitu ya. Kalau sudah selesai, coba kalian pastikan. Ini yang untuk mempublish untuk biar tampil di web kita, publikasikan, konfirmasi. Oke, sudah ready. Kita lihat di blog kita. Oke, sudah. Begitu ya. Ini sudah ready. Kalau mau baca selengkapnya nanti akan tampil begini. Ini lemot, sorry. Ini yang barusan yang kutipan itu. Ini yang link. Ini seperti ini tampilannya. Oke. Terus untuk kategori, misal ini barusan kan buat kategori pendidikan, nanti akan ada seperti ini, gitu ya. Kalau punya saya di sini punya kategori ini ya, banyak sebenarnya kategorinya ini, kategori punya saya. Jadi yang barusan yang ini ya, yang apa namanya label itu gunanya untuk memberikan kategori seperti ini. Ada GIS, education, keluar di tutorial, keluar gitu ya. Oke, mungkin di sini dulu saya akhiri dan semoga ini kalian bisa buat bisa memberikan motivasi dan bisa memberikan pencerahan ketika membuat media pembelajaran berbasis media website gitu ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.